Bagus Putra Sengsana, Ketua AMPI Provinsi Banten ini banyak hal-hal yang bisa digali baik secara kepribadian maupun pandangan-pandangan sosial dan politiknya, terutama dan khususnya untuk masyarakat. Menurut lo, di sini ya, sosial politik di Kota Serang itu seperti apa kondisi sekarang? Politik ya? Ya, Di Kota Serang. Kota Serang. Gua nggak bisa komentarin kondisi sekarang. Gua baru bisa komentar apa-apa. Karena terjun lah ya. Jadi kalau lihat dari kondisi paling gua hanya bisa bicara pengalaman gua aja. Jadi nggak bisa gua komentarin orang lain, nggak mau lah, ngapain. Terus kan ya. Ngapain gitu Ya, juga. betul. Nah, menurut pandangan lu, karena lu aktivitasnya kan pernah ke wilayah lain atau daerah lain, bahkan pernah ke luar negeri, menurut lu yang perlu dibenahi di Kota Serang ini apa? Menurut gue sumber daya manusia, Sumber daya manusia, terutama mental. Jadi perbandingan bahasa jauh-jauh Indonesia lah Kota Serang ya. Gue melihat itu gue kan di kepemudaan. Jadi sekarang gue komentarin kepemudaan ya, masyarakat secara luas. ya, lebih ke pemuda ya. Pemuda. Menurut gue kepemudaan itu perlu diini lagi mentalnya. Perlu diasah lagi mentalnya supaya jadi mental itu benar. Makanya gue di AMPI itu metodenya nanti bahasa Jawara. Jawara itu berarti mentalnya Jawara, mental Jawara. Jadi nggak gampang menjawab, nggak gampang. Gue tuh pengen kita itu punya semangat mirip Jawara itu, yang dimana turun temurun kan udah kita ini ya, itu udah di ini leluhur kita gitu kan, udah di leluhur kita. Gue pengen pemuda sekarang itu punya lagi semangat Jawara. Mental itu udah Jawara, nggak lemah lah gitu. Nah, dari mental itu kan tentunya bisa menghasilkan kreativitas. Gue pernah ngebahas di podcast gue sebelumnya itu kenapa sumber daya manusia Banten itu berbeda dengan Jawa Barat dan Jakarta, padahal secara geografis kan itu sangat menempel sekali gitu. Ya mungkin budaya juga sih, kultur, gaya hidup juga berbeda gitu. Kultur juga, ini mah anabil gue ya, anak bisa gembel. Menurut gue sih dari budaya kita beda gitu. Jakarta ibu kota lah, udah pasti semuanya ada di sana. Gimanapun juga mental itu terbentuk lebih keras di sana dibandingkan di sini. Nah, yang pengen di Serang ini banyak pemuda yang sebenarnya bisa gitu ya, cuman males gitu, Malesnya masih ya. males gitu, sama ragu terhadap diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Ya akhirnya kan bisa dibilang sumber daya manusia Banten terutama anak muda tuh lebih konsumtif ya. Ya, konsumtif, nggak produktif. Iya. Nah tapi gini kan Kak, sekarang ini kan informasi itu kan sama kita mendapatkannya gitu kan. Kalau dulu mungkin di era kita tahun-tahun 70-80 itu kita pengen dapat satu lagu saja gitu kan, harus beli kaset ke Jakarta. Ya. Nah kalau sekarang itu kan semua kesempatannya sama baik daerah maupun ibu kota, dan bisa diakses secara langsung melalui internet yang sama. Itu gimana itu? Jadi kalau gue lihat emang ini ya sifat dasar manusia. Jadi ketika sesuatu didapat dengan mudah itu mereka nggak melihat secara luas. Kalau dulu kan ya tadi contohnya ya, lo mau beli kaset, mau denger lagu aja beli kaset dulu, harus ada effort dulu, kita kumpulin duit buat beli kaset gitu kan. Harus ke Jakarta pula beli. Jarang gitu kan. Sekarang lebih mudah dapetin itu. Nah itulah yang bikin generasi sekarang itu jadi tidak menghargai proses itu. Kalau menurut gua ya, Proses perjuangannya itu ya justru ya. karena ya itu semakin gampang apa yang kita dapat, ya pasti semakin kita tidak bersyukur lah dengan apa yang kita dapatin, karena gampang didapetinnya. Bukannya seharusnya kan ketika informasi didapat, kreativitas itu bisa bersaing dengan wilayah-wilayah lain. Ya harusnya seperti itu, tapi kan ya dengan segala sesuatu terbuka sekarang ya, sosial media terbuka dan lain-lain terbuka, menurut gua itu salah satu yang menjadi faktor degradasi pemikiran kita juga. Akhirnya melemah, Bukan makin tajam, tapi nggak semua
ya, gua kebanyakan di situ karena orang mendapatkan informasi segala sesuatu dengan mudah. Dan itu tentunya butuh perhatian khusus dong. Butuh perhatian khusus. Seperti apa seorang mudra sengsana melihat itu dan bagaimana sih punya formulasinya? Kalau gue gini, gue punya pemikiran gini. Informasi itu dari informasi lah ya, kita mudah dapat. Nah, orang itu menurut gue harus berpikir diolah dulu informasi itu bro, jadi nggak langsung dimasukin gitu. Diproses dulu. Ibaratnya nih kalau lo punya rumah, masa iya tamu langsung masuk kamar kan nggak mungkin Ya. Di halaman dulu, dari halaman udah dekat masuk ke ruang tamu, ya kan, dari ruang tamu baru bisa masuk ke kamar gitu kalau udah deket mah gitu kan. Nah fase itu yang sedang lo lakukan untuk anak muda saat ini. Ya, gue lagi mencoba untuk seperti itu gitu, bahwa dengan mudahnya informasi yang kita dapat sekarang itu jangan sampai informasi apapun itu langsung kita masukin ke dalam ruang pribadi kita, karena itu nanti melemahkan pikiran kita, melemahkan ini. Jadi semua informasi dimasukin ke ruang pribadi kita akhirnya nggak kekontrol, terlalu banyak informasi yang ini Akhirnya tidak selektif ya. tidak selektif. Nah tuh bagus mudra sengsana ini juga pernah ini gua agak mau nanya ini dari kemarin sebetulnya gua mau nanya. Kata dia kebetulan dia ini putranya tuh bagus. Bapak tuh bagus saya rohnya apa? Kenapa sih bisa bilang kebetulan gitu kan? Ini diprotes loh sama anggota DPRD inisial T loh. Ini ya namanya lahir kan gue nggak bisa milih dari mana. Semua ya. Semua orang kan nggak bisa milih dari mana lahir kan. Ya kebetulannya gue lahir di situ gitu. Iya. Ya, jadi gue ngomong kebetulan. Gitu. Dan masih tabu mungkin kata kebetulan itu dia dianggapnya. Ya gitu. dianggapnya masih tabu mungkin. Ya harusnya kan dipastikan gitu bahwa saya itu anaknya ini. Iya. Gue menggunakan biasa. Ya biasa lah ya. Gitu. Gue menggunakan kata kebetulan itu sebenarnya untuk menyadarkan kepada mereka bahwa saya juga tidak memilih untuk lahir di mana, dan kalian pun sama tidak bisa memilih untuk lahir di mana. Semua orang itu menurut gue punya privilege masing-masing, siapapun itu bro, Punya kesempatan yang punya sama. kesempatan masing-masing. Tinggal gimana kita memanfaatkan ya, bisa kita manfaatkan atau tidak. Semua kan bisa kita manfaatkan nih, ya kan. Jadi bukan sesuatu kan cuma apa ya, sorry ya, gue nggak lahir bukan dari siapa-siapa gitu atau gimana. Gue nggak bisa memanfaatkan. Gue tidak ada yang bisa dimanfaatkan di sini. Ada kecenderungan minder. Ada kecenderungan minder. Padahal enggak, kalau kita lihat lebih jeli lagi pasti ada yang bisa dimanfaatkan dari Siapapun itu. Siapapun itu. Gitu ya. Kak, gue manggil kakak ya. Ya. Biasanya tuh. Kak, gue pernah ngeliat stiker di kamar lo itu My Dad is Rich. Kalau lo masih inget ya, Ya, gue masih inget banget. Nah, menurut lo fenomena Crazy Rich itu kayak gimana? Fenomena Crazy Rich ya. Bagus aja sih orang kaya itu bagus ya. Menurut gua orang bisa merubah taraf hidupnya itu menurut gua bagus lah. Yang penting sih menurut gua bukan dari mereka ya, gitu, tapi ya mereka bagus lah gitu. Taraf hidup mereka gitu. Tapi gua punya pemikiran ini gua pribadi gitu ya, punya pemikiran gini. Lu kaya, lu punya apa namanya, lu cukup lah. Tapi lu bisa bermanfaat buat orang lain. Lagi setelah tadi istirahat sejenak kerjaan lanjut ya. Kak tadi kita sampai mana bro? Tahu kan? Sampai mana dong bro? Juga lupa. Oh tadi perihal ini kali ya apa? Rencana-rencana ke depan ya. Tadi gue bilang tadi ada hal yang menarik yang mereka sudah merasa. Gimana itu? Jadi kadang di kita itu di masyarakat banyak orang yang gampang merasa cukup. Kalau kubur cukupnya itu Dari mereka sendiri. Ya contoh misalkan dulu gitu, dengan setiap hari adanya kopi rokok makan udah cukup, sudah cukup. Jadi mereka nggak mengembangkan lagi potensi yang ada di diri mereka. nggak terus berjuang. Nggak terus berjuang. Terus ini bro, gua tuh dari dulu membaca buku itu. Ada bahasa itu adalah jendela literasi kita di kota Serang itu kecil bahasanya. Minat hobi baca itu. Hobi itu kecil gitu. Minat hobi baca itu Bukan karena harga buku yang mahal.
Enggak, sekarang itu gampang lah didapetin menurut gua. Perpustakaan daerah banyak ya. Perpusda ada, kalau dari HP, dari Google lo nyari apa aja ada lah. Sekarang udah gampang, nggak kayak dulu. Kalau dulu kita cari buku harus di Jakarta, Nah itu. ya kan? Kalau sekarang enggak gitu. Cuman orang tuh sekarang malas baca buku, padahal kan di buku itu apapun itu ya, bidang apapun itu, ya disitulah gitu, ilmu itu ada. Jadi orang sekarang mau mengupgrade kapasitas dirinya sendiri. Buku terakhir yang lo baca apa? Buku terakhir yang gua baca apa ya kemarin itu ya? Gua lagi belajar. Oh ini siapa? Tentang Gila gua lupa. tentang apa itu? Filosofi. Kalau gua lihat lo lebih cenderung itu tuh. Ya. Dan lu suka Beatles ya? Gak benci malah gue. Kenapa? Kok bisa benci? Nggak tahu. Norak sih. Hah? Nggak tahu norak aja gitu. Norak aja. Nggak suka gue. Nggak suka. Musik lu suka? Genre atau apa? Genre boleh, band boleh. Ya genre rock lah, rock blues. Siapa? Kalau Rolling Stone. Rolling Stone. Perseteruan dengan The Beatles ya. ya. Ah kalau The Circle lu suka nggak? Wah, gila sih kalau itu. Kalau itu gila gitu. Iya. Apa apresiasi lu untuk The Circle? Karena gua lihat The Circle ini dari Kota Serang ya, gua pikir menurut gua Apresiasi gua. nah, Gua nggak bisa apresiasi Circle bro. kenapa? Circle itu udah legend nggak perlu diapresiasi sama gua. Iya makanya Gua karena bukan karena masalah. legend beliau patut diapresiasi gitu. Iya, Ya. tapi kayaknya apresiasi dari gue bukan apa-apa deh gitu. Gue penggemar lah tau. Penggemar ya, sama berarti kita ya. Apalagi kemarin katanya Dodo featuring dengan Wizkid dan Sahara. Oh ya Wizkid sama Sahara ya. Iya. Sukses buat The Circle. Nah, Oh maksud buku yang gue baca The Ah. Heart of Man, Eric Fromm. datang ada Iya, Heart of Man, Eric Fromm. Kejeniusan hati seorang manusia. wes. Bisa lo ini apa sinopsisnya sedikit? Apa ya? Sebenarnya itu mempelajari tentang sifat dasar manusia. Jadi sifat dasar manusia itu seperti apa sih? Ya kurang lebih seperti itulah, dan banyak macam-macam manusia. Ada beberapa kategori manusia seperti ini. Ya itulah mempelajari itulah. Ya. Ada Psikologis, filsuf dan psikologis. ya. Nah kak, berbicara tentang AMPI, ini kan gue lihat di situ ada istilah ketua umum. Emang AMPI itu bukan organisasinya sekarang ketua umum kan yang gue tahu tingkatan DPD ya. Iya. Apakah setiap provinsi juga memang bahasanya atau ininya ketua umum juga? Ada. OKP lah. OKP. OKP kan ada. Setiap OKP kan pasti punya ketua umum Di wilayah daerah masing-masing ya. Kan kalau pusat itu ketum DPP, berarti ketua umum DPP. IPMI. Ini kenapa? IPMI itu bukan Cara kerjanya. ya. Gua waktu di HIPMI itu fokus membangun sebuah sistem. Jadi HIPMI itu himpunan usaha muda Indonesia. Sebenarnya itu tempat berkumpulnya para usaha muda aja sih. Untuk apa ya? Sharing. Connection, sharing dan connection. Intinya di situ aja sih. Waktu gua di HIPMI Kota Serang itu fokus, kan masa jabatan singkatnya 3 tahun. Susahnya minta ampun buat bikin ekosistem yang ada di Kota Serang. Jadi program gua yang dulu dilakuin dia bisa dinikmati oleh periode yang selanjutnya. Jadi gua mengumpulkan, karena HIPMI ini sesuatu yang baru di Serang, di Kota Serang, karena gua ketua kedua di HIPMI itu di periode kedua kan. Gua menjabat sebagai ketua umum, ya itu masih banyak PR gitu. Gua harus mengumpulkan nih siapa aja sih pengusaha muda di Kota Serang. Terus gue harus kasih knowledge mereka tentang HIPMI itu apa. Ya sebenarnya HIPMI itu ya tentang connection sama sharing aja sih. Ya. Sosial, kepemudaan dan politik. Nah, ini Ya. kan memang kita akan memasuki tahun politik 2023 nanti. Politik menurut lo apa? Politik. Ya. Politik itu sekarang menjadi kebutuhan setiap manusia Dalam keseharian. dalam
Kita lahir aja udah politik. Kita baru lahir, kita udah berpolitik. Contohnya? Contohnya nangis. Bayi ketika lahir nangis, itu berpolitik kan dia nggak langsung ngomong. Gue pengen makan, gue pengen susu, gue pengen ini. Dia menerjemahkan keinginannya melalui nangis. Itu salah satu udah berpolitik. Makanya itu politik itu antara kebutuhan. Yang gue sampaikan ke anak-anak muda, ke pemuda-pemuda di Kota Serang lah khususnya gitu ya. Gue selalu sempatnya ngomong gini. Banyak di kita ini pemuda-pemuda yang emang enggak lah politik. Karena mereka mungkin melihat sisi buruknya politik. Ya semua ada dua mata poin ya. Poin ada buruk dan baik. Kalau ngeliat buruknya terus ya memang banyak dari politik dan banyak jeleknya di politik. Apalagi ada oknum-oknum gitu kan. Tentunya banyak lah gitu. Tapi kita bisa ambil sisi positifnya. Gue selalu ngomong gini. Mungkin lo belum merasakan politik itu apa. Tapi mungkin orang tua lo sudah. Tanpa politik bro. Ibaratnya lo mau berobat susah, apalagi punya keterbatasan. Mau berobat punya keterbatasan susah. Makanya diciptakan fasilitas umum itu. Ya. Itu kan hasil kebijakan hasil politik. Ya. Mau sekolah, masuk sekolah atau segala macam ini SD Impres, instruksi presiden gitu ya. Bisa nggak? Bisa kan? Nah, itu mungkin lo tidak merasakan, tapi orang tua lo sudah melakukan, sudah berpolitik. Di saat politik ya, untuk saat ini sampai saat ini ya. Menarik sekali ya. Emang politik tidak bisa memuaskan semua manusia. Nggak ada yang bisa memuaskan semua manusia, itu nggak bisa. Keinginan manusia. Keinginan manusia. Apapun itu. Karena tidak terbatas keinginan manusia. Selalu ada keinginan baru. Nah, harapan lo untuk anak muda terutama di Kota Serang saat ini bagaimana? Karena melihat hasil itu kan lo punya statis tersendiri ya dari hasil analisa lo bagaimana? Harus kreatif. Harus kreatif. Harus kreatif. Menurut gue anak muda itu harus kreatif lah, karena ya itu tadi gue bilang pertama kreatif, harus kuat. Tidak harus kalah dengan fasilitas. Itu harus kalah dengan fasilitas, karena banyak yang yang fasilitasnya minim tapi dia bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Malah justru karena kebetulan itu bisa menjadi sesuatu ya yang penting terus belajar lah. Apapun itu dipelajari, jangan membatasi diri. Oh gua nggak cocok nih, gua nggak cocok, tapi segala sesuatu harus dipelajari, karena dari situ kita nggak tahu apa yang bisa kita ambil kan gitu. Apa yang bisa kita ambil untuk develop diri kita sendiri, kita nggak ada yang tahu. Oke. Nanti kita lanjutkan lain waktu ya obrolan dengan Tugas Sengsana ini. Tentunya beliau juga ini kita menyita waktu weekend ya sebetulnya. Terima kasih.